Selamat siang Pak Tutur. Selamat siang, Pak. Ini Tutur, saya mohon izin mau supervisi untuk pembelajaran Pak Tutur di pembelajaran BJOK. Oke. Dalam baik ya Pak Tutur dan keadaannya Pak Tutur Baik, ya. baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik ya. Pak Tutur, saya mau tanya, untuk pembelajaran itu di BJOK yang harus dipersiapkan itu apa saja Pak Tutur? Biasanya kalau di BJOK itu pasti kami yang dalam BJOK itu pasti alat. Alat ya. Materi misalnya materi senam. Jadi kalau senam irama berarti ya sound, terus kalau misalnya volley berarti volley net, bola, basket berarti lapangan dan bola basket misalnya gitu. Oke, baik. Itu soal segi teknis ya Pak Tutur. Ya. Untuk persiapan pembelajaran itu apa saja Pak? Misalkan modul ajar apa Pasti, itu? kalau itu kami sebenarnya dari MGMB BJOK SMA Kota Semarang itu udah punya program, udah punya seperti dulu silabus ya, sekarang Silabus ya. ATP gitu. Iya, betul. Nah, ATP mempersiapkan, ada tim khusus buat mempersiapkan. Habis itu memang ada draft untuk membuat MA-nya untuk belajarnya. Itu memang diserahkan ke sekolah masing-masing untuk dibuat, dan MGMB sekolah pasti mempersiapkan itu untuk persiapan. Setidaknya dalam 1 tahun itu, 1 semester 1 tahun itu pasti ada, kami sudah membuat modul ajarnya. Jadi ketika mau melakukan materi, misalnya materi volley gitu misalnya, udah punya oh ya biasanya ini. Tapi bagi lapangan ini kan ada BJOK ada 4, sudah ada yang volley 2 minggu, basket misalnya 2 minggu, senam lantai 2 minggu, badminton 2 minggu, dan akan di rolling gitu. Jadi semua udah baik. Sudah baik. Terus tentang alur modul ajarnya Pak Tutur, itu tahapan dari misalkan contoh kita pertama harus berdoa dulu, terus sampai penutup itu kalau di BJOK itu apa saja Pak yang disampaikan ke anak-anak Pak? Ya, biasanya pasti sesuai dengan modul ya, gitu. Persepsi juga, doa, motivasi, terus materi awal kita beri pertanyaan memantik itu, misalnya materinya sepak bola gitu misalnya itu pernahkah sepak bola atau apa yang kamu tahu tentang sepak bola, atau tim atau pemain yang disukai misalnya, teknik apa aja yang di sepak bola seperti itu. Terus misalnya materi tentang dribble, oke, masuklah ke dribble. Nah, ada sistem yang materinya itu dikasih video dulu, ya kita amati video dulu ini, terus problem based learning ya, misalnya ada masalah di ininya misalnya apa, bisa gimana, dicoba, ayo mari kita praktekkan dribble, oh sebenarnya sulit, soalnya gimana, diskusi, oh harusnya problemnya seperti ini, terus setelah itu materi inti, setelah itu terakhir pendinginan, evaluasi, refleksi, terus doa, salam, kembalikan dulu. Itu untuk tahapan awal untuk pembelajaran di BJOK ya Pak Tutur ya? Iya. Oke, saya besok mohon izin mau ke observasi di pembelajaran BJOK. Oke, gitu Pak Tutur. Terima kasih Pak Tutur. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semuanya? Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, atau kita lakukan akan dengan kerjaan masing-masing, kita mulai. Hari ini siap semua teman-teman? Siap. Yang dari sana itu. Yuk. Kita berdiri semuanya. Di
Konsentrasi ya. Andino, Aliandra, Renata, Jihan, Awan, Hamam, Zerinda, Zafira, Valen, Izul, Renin, Rahma, Reno, Aruna, Lia, Pasti, Lilia, Intania, Melisa, Dabara. Udah makan ya? Udah, oke. Teman-teman, minggu lalu kita materinya apa? Apa? Basket. Materinya tentang apa? Minggu lalu kita materinya apa? Basket. Materinya tentang apa? Basket. Bibel sama Pembelajaran rumusan capaian pembelajaran dan elemen pembelajaran sebagai berikut. Hasil evaluasi penerapan keterampilan gerak berupa peserta didik diharapkan dapat memahami gerak dasar menembak dalam mengenai bola basket. kita materinya tentang apa? Shooting dan bola basket. Kita akan nonton dulu teman-teman. Terus ada yang belum pernah nonton basket angkat tangan? Sudah semua ya? Ada tim yang disukai di Indonesia atau di luar negeri? Di luar siapa? Untuk kayak ini ya. Pokoknya di sini kayak angkat. Berapa? Jadi harus lakuin tangannya harus gini, harus gini. Oke, pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Saya Renata. Renata. Saya Oke, kenapa tangannya harus gini? Harus kayak angsa. Ada yang bisa jawab? Menurut saya itu kenapa tangannya gini itu kan melepas energi. Oke, melepas energi. Untuk akan memberikan lembar kerja pagi atau berbagi berkelompok dengan teman-temannya. Tiga ini, dua di sini, tiga di sini. Yuk, silakan berkelompok.
diperhatikan semuanya. Nih, ya. Cara gambar yang pertama. Oke, tangannya ini. Iya, saya pakai tangan kanan yang ini. Oke. Yang maksudnya itu cuma buat aja. Ini buat kasih imbangan aja ya. Jadi ini sebenarnya pasif aja sebenarnya. Makanya yang ini. 90 derajat ya. Oke. Relax. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut, yuk. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ganti tangan. Yuk, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Hitung, mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan yuk. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang tidak salah nih.
ya gerakannya. Tangan kirinya di atas ya, tangan kirinya di atas. Oke, gerakannya pelan-pelan aja. Takutnya nanti bunyinya lepas nanti ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru-baru Toy. Sebentar. Gimana? Baru-baru. Ya, baru-baru. Ayo, siap. Ada pesanan semua ya. Nah, hitung ya bareng-bareng ya. Siap. Hitung, mulai. 1, 2, 1. Paling foto. Oke. Mau sekali lagi? Mau sekali lagi. Nanti kalau misalnya kamu kalah lagi, berarti memang kamu hari ini harimu ya. Aduh. Oke. Siap ya. Tetap di sekali ya. Siap. Gak tahu lah. Bareng-bareng, biar direkam bagus. Ya bareng-bareng. Kasih jarak. Kasih jarak. Siap. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Udah cukup. Oke. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Udah cukup. Oke, kasih plot.
kesulitan. Coba angkat tangan. Angkat tangan salah satu. Salah satu angkat tangan. Hah? Bingung tangannya gimana? Oke. Tangannya bingung gimana? Tadi temannya bantunya gimana? Di samping terus? Oke. Nah, habis ini dicoba lagi ya. Tadi tuh karena dorongan ke depannya kurang kuat, jadi nggak bisa mandiri. Oke. Latihan push up ya berarti ya. Oke ya. Oke. Kamu ada tambahan? Oke ada. Oke. Habis ini teman-teman coba dipresentasikan coba tadi diskusinya dengan temennya gitu, gimana sih cara yang benar gitu. Coba tadi kan ada sendiri kan, nah coba diperhatikan, dilihat gimana tadi, gimana lapangannya, gimana tadi yang belum bisa, gimana bagaimana solusinya kalau nggak kuat pakai bola. Nah, itu ya, gimana sih kalau nggak bisa, gimana sih solusinya, gimana sih itu ya yang belum bisa bantu teman-teman. Oke, yang belum bisa dibantu, problemnya di mana dibantu. Dibantu. Kalau keberatan pakai bola basket, oke? Nah, yuk. Ayo, balance-nya gimana? Balance-nya dulu, jangan terus balance dulu, dorong pelan-pelan. Kasih bos. Oke, itu ya. Ini, yang pakai ini aja, pakai tangan satu dulu, nggak usah pakai tangan kiri. Nah, coba. Kasih bos. Ya, sekarang. Hampir, ya, terus. Jangan kesusu buat dorong ya, tapi dilihat dulu, balance dulu. Kasih plus. Semua ke sini. Ini kalau gini badan. Kamu sekarang mempresentasikan. Yuk, perhatian. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya presentasikan cara sama tekniknya. Pertama balance dulu kakinya, atau kalau di Indonesia kuda-kuda harus kuat. Kedua mata kalau saya fokusnya kepada ring tengah agar gampang. Dan yang ketiga ada elbow atau ini pergelangan 90 derajat. Cara megangnya itu pertama karena saya kidal ya, berarti ini difokusin garisnya. Kemudian ini artinya hanya untuk menahan, bukan untuk melempar, agar tidak miring. Dan yang terakhir yaitu shootingnya, follow through. Baik, saya praktekkan. Daerah pengurusan sama dada, dua elbow, tiga mata, itu mulut. Lagi. Kasih pak. Jarak kedua, bawah atau pergelangan 90 derajat. Cara megangnya itu pertama karena saya kidal ya, berarti ini difokusin jarinya. Kemudian ini artinya hanya untuk menahan, bukan untuk melempar, agar tidak miring. Dan yang terakhir yaitu shootingnya, follow through. Baik, saya praktekkan. Daerah pengurusan sama dada, dua elbow, tiga mata, itu mulut.
lagi. Lagi. Kasih Pak. Jarak kedua. Jarak kedua. Masih sama. Balance yang sudah dipakai. Kasih Pak. Oke, jarak ketiga, ya jarak ketiga. Dan yang ketiga yaitu jarak free throw. Jarak free throw ya. Ya. Kasih plus. Kasih plus dong. Keren. Mundur lagi. Plus. Keren. Udah belajar udah semua. Kita sampai sini. Gimana? Coba balik. Temennya sudah. Kalau apaan tadi loh? Temennya tadi gimana tadi? Ya, gitu aja. Tekniknya. Dari ini kira-kira belajar apa sih? Belajar basket, ya apa aja yang terkandung di dalamnya? Tadi ya balance ya. Yang pertama balance dulu. Yang kedua apa nih? Silahkan setelah ini sebentar pendinginan dulu. Di sini aja kasih jarak yang pendinginan. Tolong bikinkan pendinginan ya Ranum ya. Kurasi, oke? Nah, sekarang ini yang kasih dalam ini apa? Ini apa? Dalam profil pelajar Pancasila, teman-teman harus selalu ingat bahwa games yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan itu semuanya mengandung profil pelajar Pancasila. Ya, dalamnya ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung bersama, rasa berkorban, menolong, gitu ya. Itu yang harus dipakai terus melalui pelajaran. Tidak hanya waktu melakukan pelajaran sekolah, ya. Pelajaran apapun juga dilakukan. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajaran. Kita siap. Ini teman-teman, saya kirimin QR buat isi penilaian sikap dan tadi teman-teman ngapain aja sih, refleksinya gimana aja sih, nanti bisa diisi. Sementara itu dulu, ada pertanyaan dari ini? Silakan berdiri. Mengakhiri hari ini, doa mulai.
Selamat siang Pak Tutur. Siang, Mbak Dwi. Oke, kemarin kan setelah saya observasi, ini saya ingin bertanya Pak Tutur tentang apa kemarin saya melihat pembelajarannya Pak Tutur di PJOK itu kok gak ada ice breaking ya Pak Tutur Iya. di pembelajarannya itu kenapa Pak Tutur? Kan di materi kemarin kan pasien-pasien itu senam irama ya Pak ya. Senam Jadi, irama. senam irama materi juga project ya, Mm-hmm. project based learning. Jadi mereka sudah full bisa mencari di YouTube, di buku, di pegangan modul pembelajaran. Jadi kalau misalnya dikasih ice breaking nanti malah double nanti senang-senangnya. Ada kalau kita gerak-gerak senam itu kan udah menggerakkan badan, senang-senang atau TV, merangkai, modifikasi gerakan, koreografi gitu kayaknya udah cukup, tidak harus ice breaking gitu. Gitu. Misalkan itu di jam akhir juga nggak ada ibaratnya itu suplemen untuk anak-anak lebih bergairah lagi Pak Tutur. Oh, biasanya di akhir malah itu Pak, semacam slogan gitu, semangat Bukan. kesukaan sehat juga cerdas, jadi gitu kan membuat semangat mereka. Itu aja sih. Kayaknya saya melihat anak-anak tiap kali pelajaran PJOK itu dia gembira. Iya. Itu resepnya apa Pak? Kok bisa gembira itu Pak? Ya, saya menekankan dari awal kontrak pembelajaran ya Pak ya. Itu tuh saya sudah memberi apa ya semacam sanu gitu ya, semangat gitu bahwa kamu itu pelajaran Pak Tutur kok tidak senang, tidak gembira, tidak menikmati itu kamu tidak mendapat nilai 80 berarti. Jadi kamu senang, gembira, semangat, mengerjakan tugas dengan baik minimal 80. Itu menjadi semangat mereka. Di sisi lain memang saya juga nggak mematok bahwa harus segala sesuatu nilai untuk angka kuantitas. Saya nggak setuju. Saya cenderungnya membuat nilai itu dengan kualitas. Saja ide buat mari kita kualitas. Kira-kira pantas sih dikasih nilai 10, tapi kamu nggak melakukan yang harusnya melakukan misalnya materi senam lantai misalnya. Kamu nggak bisa roll belakang, tapi kamu minta nilai 90. Kira-kira kamu ini nggak sesuai nggak? Tapi kalau kualitas bisa melakukan tidak 90, lebih dari 90 dia bisa diberi karena memang berkualitas. Itu. Oke baik. Untuk kriterianya Pak Tutur dengan penilaiannya itu Pak ada untuk penilaian khusus untuk misalkan anak-anak untuk mengisi angket maupun Pak Tutur memberi pertanyaan maupun menanyakan cara gerak itu bagaimana? Itu bagaimana Pak? Pasti Pak, itu asesmen nanti kan ada asesmen awal biasanya itu di situ. Terus nanti ada penilaian yang formatif gitu kan. Terus ketika penilaian yang harian itu saya buat rubrik gitu, misalnya hanya gerakan awal, gerakan inti, gerakan akhir misalnya. Di basket berarti misalnya basket berarti gerakan awal ketika balance, terus shooting terus gerakan lanjutan follow through, ternyata bagus dan bolanya masuk. Itu kan pasti nilainya kan misalnya pakainya centang 1, 2, 3, 4, centang 4 gitu. Tidak ketika balance-nya nggak baik, shooting-nya nggak baik, flow-nya nggak baik, apalagi bolanya nggak masuk. Itu harusnya beda dengan teman-teman atau peserta didik yang bisa memasukkan bola dengan baik, tekniknya juga baik. Oke baik. Berarti ada juga LKPD-nya tidak Pak? Oh ada pasti. LKPD ada. Ya. Berarti itu penilaiannya tingkat tergantung kemampuan peserta didik juga ya. Berarti kita tidak ibaratnya itu tidak ngasal untuk memberikan nilai ya. Dari triknya. Kemarin tadi kan dari Pak Tur sendiri kan bilang yang penting senang dan lain sudah mendapatkan nilai plus. Itu yang saya tanyakan Bu. Yang saya tanyakan ternyata di situ ada penilaian yang lain. Iya pasti. Iya, akhirnya cukup senang dan gembira. Oh iya tidak. Itu dapat nilai 90 gitu Pak itu. Iya, itu sebagai semangat sih Pak. Bukan kita terus serta-merta senang tok langsung 90 gitu. Iya. Enggak, kan pasti 90-nya itu 90-nya gimana dulu misalnya. Kalau ternyata dia bisa melakukan bisa aja kan standar. Nah, standar nilai itu yang saya buka di KKN. Tapi saya buat di nilai 80 tadi.
yang KKM itu malah nggak bisa pikir malah. Karena kalau saya mikir bahwa dia bisa melakukan aja semangat dan lain sebagainya, itu nilai plus lebih dari KKM. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Tutur. Dari modul aja yang saya lihat itu sudah sesuai dengan yang dilakukan Pak Tur waktu pembelajaran anak-anak di lapangan juga. Terima kasih Pak Tur waktunya. Oke. Terima kasih, semoga sukses dan sehat dan bahagia. Sama-sama. Just thank you. Sama-sama. Semua.